Indonesia so far baik-baik saja. Viewers main, TV yang bukan main. Kita punya alasan untuk optimis. Perekonomian Indonesia tumbuh sehat di sepanjang 2022. Dan itu melanjutkan tren positif di tahun 2021. Dampak buruk pandemi COVID-19 sudah berlalu. Kondisi perekonomian sudah dalam posisi normal. Bahkan sudah 7-8% di atas kondisi pra-COVID pada tahun 2019. Data yang dirilis BPS Senin 7 November kemarin mengkonfirmasikan kabar baik ini. Perekonomian Republik Indonesia tumbuh 5,72% di kuartal ketiga tahun 2022 ini. Capaian yang tentu menggembirakan di tengah situasi ekonomi global yang sedang murung ini. Bukan sekedar bilangan, angka pertumbuhan ini mencerminkan geliat ekonomi di lapangan. Usaha transportasi dan pergudangan, menurut BPS, mengalami pertumbuhan tertinggi 11,22%. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas manusia dan barang telah melonjak tinggi. Usaha perdagangan tumbuh 5,35%. Semuanya diukur dari perbandingan dengan kuartal yang sama tahun lalu atau year on year atau YOY. Kondisi ini juga terkonfirmasi di lapangan. Konsumsi masyarakat meningkat, tumbuh 5,39%. Makin banyak warga belanja ke pasar, nongkrong di warung kopi, janjian di mal, atau sebagian lain beli ini itu lewat transaksi online. Yang menarik, dari sisi pengeluaran, ada punya kenaikan konsumsi LNPRT atau lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Jangan dikira lembaga ini tak ada urusannya dengan gerak-gerik sosial masyarakat kita. Termasuk dalam LNPRT itu adalah ormas, organisasi keagamaan, LSM, lembaga sosial, dan sejenisnya. Maraknya aksi demo juga tidak lepas dari spending lembaga ini. Pengeluaran nasi bungkus, amplop uang transfer pulang pergi ke TKP, sewa mobil komando, honor korlap, sebagian bersumber dari lembaga non-profit ini. Kalau diusut, tak tertutup kemungkinan hulunya ada di bohir-bohir yang selama ini menikmati kebijakan pemerintah Jokowi dalam mengacu pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi ini dinikmati oleh semua orang di seluruh dunia. Faktanya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini cukup merata. Tak ada provinsi yang tertinggal atau ditinggalkan. Lihat saja data BPS kuartal kedua tahun 2022. Secara nasional tumbuhnya 5,44%. Dan tak ada provinsi yang tumbuh negatif. Pada periode itu, ada yang tumbuhnya agak rendah seperti di Sulawesi Barat yang hanya 2,13% atau Bali yang hanya 3,01%. Namun selebihnya sudah tumbuh normal dan sebagian malah sangat tinggi. Kalimantan Tengah tumbuh 7,3%, Sulawesi Tengah tumbuh 11,17%, bahkan Maluku Utara tumbuhnya 27,74%. Bukan main. Sulawesi Tengah dan Maluku Utara kini memang menjadi pusat pertumbuhan baru. Kita harus akui bahwa program hilirisasi mineral terbukti memberikan dampak ekonomi yang besar. Pembangunan smelter untuk mengolah biji nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara terbukti memberikan multiplier effect yang nyata. Berkat hilirisasi nikel itu, penerimaan negara meningkat lewat royalti dan pajak. Penerimaan daerah meningkat lewat restribusi dan pajak daerah atau PBB. Ditambah lagi, serapan puluhan ribu tenaga kerja dan perputaran ekonomi dari spending industri-industri tersebut berikut para pekerjanya. Sulawesi Barat diperkirakan akan kembali normal di kuartal ketiga tahun 2022 setelah gangguan panen akibat cuaca ekstrim di kuartal kedua tak terulang. Usaha ternak rakyat di sana juga berpotensi tumbuh di atas rata-rata karena daerah tersebut bisa membatasi serangan penyakit kuku dan mulut pada ternak sapi dan kambing. Bali, jangan khawatir, akan kembali pulih. Hari-hari ini, seluruh hotel di Nusa Dua dan Tanjung Benoa dinyatakan fully booked. Kawasan Jimbaran, Kute, Legian, Peti Tenget, sampai Pantai Batu Bolong sudah kembali ramai oleh wisatawan asing dan domestik. Seperti biasa,
Rasio Wisman terhadap Wisdom di Bali adalah 1:2. Kontribusi wisatawan domestik terhadap pariwisata Bali sangat penting. Sektor pariwisata itu menyumbang sekitar 55% dari PDB Bali. Viewers Mind TV, dimanapun Anda berada. Ketahanan ekonomi Indonesia ini diakui dunia internasional. Terbukti dengan derasnya arus investasi ke Indonesia. Kawasan industri baru di Subang, Jawa Barat, dan Pemalang, Jawa Tengah diserbu peminat, bukan sembarang investor. Mereka adalah industri yang datang dengan konsep industri masa depan yang ramah karbon dengan peruk seperti mobil listrik atau baterai dengan kerapatan energi yang sangat tinggi. Di bawah Presiden Jokowi, Indonesia dikenal sebagai negara yang punya komitmen tinggi dalam persoalan climate change dan pengurangan emisi karbon. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki roadmap yang jelas dan mengurangi emisi karbon dan mentransformasikan penggunaan energinya. Pemakaian energi baru dan terbarukan akan digenjot. Konsekuensinya, sejumlah PLGU batubara yang boros karbon dijadwalkan untuk pensiun dini. Sejumlah pengusaha tak menyukai skema ini. Meski terus mencoba berjalan dalam jalur rendah karbon, gerak perekonomian di Indonesia terus produktif. Kinerja ekonominya bersinar di tengah kondisi dunia yang murung. Tak heran bila Outlook IMF yang dirilis awal Oktober lalu menyebut Indonesia adalah the brightest spot amid the global economic. Titik paling terang di tengah ekonomi dunia yang muram. IMF mengapresiasi resiliensi atau ketahanan ekonomi Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia masih tumbuh kuat di 2022 ini dan masih akan tangguh pada tahun 2023 nanti. Tim ekonomi IMF tentu tak memberikan penilaian asal-asalan. Ia melihat potensi dan daya saing ekspor di Indonesia. Dia melihat potensi konsumsi dalam negeri di Indonesia, cadangan devisa, kekuatan currency, tren investasi, dan seterusnya. Posisi geopolitik Indonesia juga relatif di kawasan yang stabil. Indonesia juga terletak di titik hook, pengkolan, kawasan ekonomi Indo-Pasifik yang makmur. Pasar Eropa bagi Indonesia tetap penting, tapi pasar Indo-Pasifik lebih menarik. Ada Jepang, Korea, China, Taiwan, 10 negara ASEAN, Australia, lalu India, dan negara-negara Teluk. Telah terjadi pergeseran besar dalam peta geoekonomi. China kini adalah tujuan ekspor terbesar Indonesia, dan Amerika nomor 2, lalu Jepang nomor 3, kemudian Korea Selatan. Setelah itu, negara-negara ASEAN, utamanya Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, dan Australia juga mitra penting. Namun, ekspor Indonesia ke Australia hanya 30% saja dari ekspor Indonesia ke Singapura. Ekspor Indonesia ke Vietnam pada tahun 2021 sama dengan ekspor ke 3 negara utama di Eropa, yakni Belanda, Jerman, dan Paris. Pasar ASEAN, Asia Timur, dan Asia Selatan jelas lebih penting dari Eropa, apalagi Amerika Latin. Indonesia juga menjadi tujuan investasi untuk industri yang berniat memasuki pasar Asia. Berada dalam lingkungan regional yang cukup sehat, ketidakpastian ekonomi global menjadi berbeda bobot resikonya antara Asia, Eropa, dan Afrika. Negara-negara Eropa lebih muram di 2023 karena lokomotif ekonomi mereka, yaitu Jerman, akan terkena resesi. Di Asia Timur, Tenggara, dan Selatan, lokomotif Cina akan terus menderung di 2023. Ini menurut IMF. Namun, kita tahu, segala capaian positif ini selalu dicoba dikaburkan oleh kelompok oposisi yang terutama diwakili oleh para intelektual oportunis dan kelompok intoleran. Mereka biasa tampil ke ruang publik dengan mengenakan jaket mahasiswa, intelektual kampus, buruh, atau kelompok pengasong agama. Suara mereka dari waktu ke waktu sama. Jokowi gagal, Jokowi mundur, Jokowi pro-Cina, dan seterusnya. Belakangan kita mendengar, suara mereka muncul dalam cover BEM UI, demo buruh, organ atau orasi gadungan tunggal, dan yang terbaru adalah aksi 411.
Mereka tentu mengaku mewakili rakyat, meski kita tahu mereka hanya mewakili bohir tertentu. Sebagian mereka tampil dengan sengaja memanipulasi fakta untuk mengatakan Jokowi gagal. Tapi, sebagian lain mengatakan hal yang sama hanya karena bodoh, tak tahu soal sama sekali. Isu Cina misalnya. Apakah mereka tahu bahwa bukan hanya dengan Indonesia neraca perdagangan Cina terus meningkat? Jepang dan Korea pun tak bisa mengelak bahwa kiblat ekonomi mereka harus bergeser ke negeri Tiongkok. Investasi Jepang ke Tiongkok sudah melampaui investasi mereka di Amerika. Impor Jepang dan Korea dari Cina sudah melampaui impor mereka dari Amerika. Begitu pula ekspornya. Namun, ketololan membuat mereka menghubungkan neraca perdagangan itu dengan kehadiran warga Tionghoa di Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok dikaitkan dengan kekuatan ekonomi kaum Tionghoa di Indonesia untuk membangkitkan sentimen rasial dan politik identitas. Kebodohan semacam ini dalam dosis yang lebih rendah ada juga di Malaysia misalnya. Aksi-aksi semacam ini akan sering kita dengar, apalagi dengan semakin dekatnya agenda pemilu dan Pilpres 2024. Ditambah lagi, Indonesia masih akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang. Konsumsi meningkat, termasuk konsumsi dari lembaga nirlaba semacam ormas dan organisasi keagamaan. Aksi demo dengan orasi-orasi konyol akan terus bermunculan berbarengan dengan banjir nasi bungkus di jalanan. Kita tak boleh berhenti mendorong teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan masyarakat kita untuk tetap berpikir kritis, berpikir sehat, dan paham masalah agar mereka tak menjadi korban hasutan dan gerakan pembodohan. Demikian, atensi untuk Main TV. Main TV, bukan main.